pada maghrib nanti kita sudah memasuki Rabiul Awal 14 bulan Hijriah, sebuah bulan yang senantiasa mengingatkan pulau panjenengan pada sebuah peristiwa besar yang merubah sejarah peradaban manusia dengan lahirnya seorang Nabi lagi Rasul Khatamul Anbiya wal Mursalin Rasulullah Muhammad SAW. Meskipun di bulan Rabiul Awal juga, bahkan di tanggal yang sama Rasulullah SAW wafat. Jadi salah satu keistimewaan yang masyhur, meskipun debatable ya, tapi masyhur, bahwa Rasulullah menikah lahiripun dinten Senin tanggal 12 wulanipun Rabiul Awal tahun Gajah, wafatipun beliau nggih sami dinten Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Dan di tanggal 12 Rabiul Awal juga Rasulullah mengawali bangunan peradaban Madinah. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memasuki pintu gerbang Madinah dari Kuba, dari Saniyatul Wada di tanggal 12 Rabiul Awal juga. Jadi ini memang tanggal yang istimewa. Meskipun tadi saya sampaikan debatable di antara para mu'arif, para sejarawan Muslim tentang tanggal tersebut, tetapi yang paling masyhur, yang paling dikenal itu yang saya ambil. Para bunda yang masih Allah, maka salawat salam semoga senantiasa hati kita meyakini tanpa tapi, tanpa ada sedikit pun keraguan bahwa manusia terbaik yang kalau panjenengan ikut kehidupan beliau ketika telah menjadi Rasul lagi Nabi, dalam mengatur diri, mengatur keluarga, sampai mengatur umat, bahkan negara, bagi para pemangku amanah, tidak ada balasan kecuali surga. Berarti sebaliknya, kalau kita menyelisihi beliau dalam pengaturan kehidupan pribadi kita, keluarga, bermasyarakat, bahkan bernegara, pasti ada penyakit-penyakit yang ditimbulkan. Mungkin penyakit mental, mungkin penyakit sosial, mungkin penyakit fisikis, rohani, ya, dan seterusnya. Ini manakala kita tidak mengikuti contoh dan tuntunan beliau. Termasuk saya secara pribadi merasakan benar ketika ada hal yang tidak nyaman dari fisik dan psikis saya, atau emosional, mental, spiritual saya, pasti ada jalan salah yang saya tempuh, jalan yang tidak mengikuti Allah dan Rasulnya, petunjuk Allah dan Rasulnya. Baik, baikkan atau menikah hadiah? Oh, hadiah buat pembicaraan, bukan ya, buat audiens. Ngatan pun berarti perjanjiannya panjenengan mengikuti materi ini dari awal sampai akhir. Di ujung tiba-tiba saya ngasih pertanyaan, atau mungkin di tengah-tengah, tidak harus di ujung, agar supaya panjenengan senantiasa waspada. Waspada tiba-tiba ada pertanyaan. Kalau hadiahnya kurang nanti bisa ditambah dari depan saya. Para bunda yang dirahmati Allah, maka saya awali dari firman Allah di surah At-Tahrim ayat 6 yang sering kali saya sampaikan, mungkin juga disampaikan oleh para asatidzah. Asatidzah itu bukan jamaknya ustadzah lagi, karena ustadz dan ustadzah itu jamaknya asatidzah. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, ayat pertama yang saya nukil adalah At-Tahrim surah ke-66 ayat 6. Ini ayat yang sangat masyhur. Bersebab hari ini materi kita berkaitan dengan perisai, maka yang saya ambil adalah ayat ini, 66 ayat 6. Enak nih, 66. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, seruannya, panggilannya ditujukan oleh hamba-hamba yang Allah cintai, hamba-hamba Allah yang cara Allah memanggilnya dengan panggilan khas, bukan ya ayyuhan nas, bukan wahai manusia,
tetapi panggilannya sangat khas, yakni orang-orang yang mukmin, orang-orang yang punya keyakinan utuh terhadap Allah. Apa perintahnya terhadap orang-orang yang Allah kasihi, yang semoga panjenengan kula sami masuk di dalam orang yang dicintai Allah ini? Seruan Allah adalah ku itu gunakan perisai, ku itu pelihara diri, pelihara. Jadi alat yang bisa digunakan untuk memelihara, melindungi, menjaga. Ku anfusakum, jagalah, buatlah perisai buat dirimu, gitu ya. Buatlah pelindung untuk dirimu, penjaga untuk dirimu, wa ahlikum, dan seluruh keluargamu, seluruh hamba-hamba Allah yang ada di dalam tanggung jawab kita. Tidak selalu harus ring satu, mungkin ring dua, mungkin sepupu, misangan, minduan, miluan, mipatan. Pokoknya semua yang ada di dalam tanggungan kita. Naro dari api neraka, wakutuban nasuwal hijarah, yang bahan bakar api neraka menika wonten kalih. Ingkang nomor setunggal menungso, ingkang nomor kali hajar batu. Alaiha, yang atasnya neraka itu dijaga oleh malaikatun dhilatun syidad, malaikat yang kower, bukan keren tuh, kower, malaikatnya kower, syidad, kasar. Nuhun sewu panjenengan menawi bersani piantun ingkang kowen kasar bos pundi? Anjir. Rasanya gak nyaman, rasanya takut, apalagi kalau dia punya kekuatan yang luar biasa. Wah, rasanya kita takut sekali. Dhilal syidad la ya'sunallah ma'amaruhum, yang mereka tidak akan bermaksiat atas perintah yang Allah tetapkan, tidak menolak. Mereka akan taat mutlak terhadap perintah Allah. Dalam apa? Proses penyiksaan. Dalam apa? Proses siapa yang dimasukkan ke dalam neraka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan akan selalu melakukan apa yang diperintahkan atas mereka. Ini gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kula panjenengan sami supados hati-hati, supados ajrih terhadap balasan keburukan, ketidakhati-hatian, dan kelengahan kita di dalam menyiapkan perisai keluarga. Maka hari ini kita bicara tentang pelindung seperti apa yang kita butuhkan dan keluarga kita. Perisai apa yang harus kita persiapkan pada saat kita berada di bumi, bersebab Rasulullah menyampaikan bahwa bumi, dunia ini mazro'ah menika tempat menanam, tempat memelihara, tempat menyiangi benih. Mazro'atul akhirah. Jadi dunia ini adalah tempat kita menanam yang nanti akan kita tuai di akhirat. Para bunda yang dirahmati Allah, wabil khusus para pengurus Majelis Taklim Kurma yang saya hormati dan kiranya senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi sekali lagi memberikan warning, memberikan peringatan pada panjenengan dan saya bahwa tugas dari yang pertama tentu kepala keluarga saya dan para bapak, kemudian yang kedua tentu para ibu yang posisinya hari ini semakin moncer di berbagai lapis-lapis kepemimpinan kemasyarakatan, sampai-sampai calon yang muncul di pilwali kita itu ibu-ibu. Itu saking dominannya, saking dominannya. Termasuk gubernur, gitu. Pilgub juga semuanya wanita, masya Allah. Jadi apakah ini tanda-tanda akhir zaman? Allah. Tapi kita berharap senantiasa kebaikan dari Allah SWT. Para bunda yang dirahmati Allah,
Maka apa yang kemudian harus dipersiapkan oleh para kepala rumah tangga, para bunda-bunda yang menjadi navigator dalam keluarga? Ini kita bicara keluarga, meskipun keluarga itu nggak bisa dipisahkan dengan masyarakat dan sistem. Tapi paling tidak kita ambil skup yang paling kecil dulu dalam kuasa panjenengan untuk merubah. Apa yang kemudian kita sebut dengan perisai? Perisai yang dimaksud di dalam ayat tersebut atau dalam bahasan kita lebih khusus lagi adalah alat yang bisa melindungi keluarga kita dari apa-apa yang membahayakan kehidupan mereka di dunia hingga akhirat. Jadi setiap panjenengan kula sami dituntut menjadi manusia-manusia yang visioner, berpandangan jauh ke depan tanpa meninggalkan hari ini. Kita pengen hidup di akhirat bahagia dengan cara bahagia di dunia. Tentu bahagia dengan basic iman. Karena tadi yang disampaikan Mbak Ika, yang saya tangkap, kadang zahirnya orang secara secara zahir kasat mata itu orang tidak bahagia, bersebab mungkin pekerjaannya dianggap sebelah mata, dipandang sebelah mata. Tapi ternyata dia jauh lebih bahagia dibanding orang yang melihat. Kapan hari ada acara di Jogja, titelnya Wang Sinawang. Lihat di asli Jogja nih, Wang Sinawang. Jadi ada beberapa ustadz nasional yang menjadi pembicara di sana untuk kemudian mengertikan masyarakat, menjadikan masyarakat lebih ngerti, lebih paham konsep dan konteks bahagia dalam hidup itu seperti apa. Ternyata salah satu kata kuncinya adalah Wang Sinawang, ya Sawang Sinawang. Artinya tidak bisa kemudian kita menjudgment orang yang pekerjaannya kita melihat secara kasat mata itu pekerjaan yang berat, dan kemudian kita mengatakan waduh saknonya. Padahal sejatinya secara hakikat kita lebih harus disaknoi dibanding beliau. Contohnya beginilah. Hari ini saya menaruh kendaraan saya agak jauh, mengajar diri agar supaya bisa olahraga jalan kaki. Kok ya sulit toh ngambil waktu jalan kaki? Bukan berarti saya nggak punya waktu luang, ya kagungan. Kalau habis subuh itu dulu jalan kaki di depan perumahan itu ada persawahan, bolak-balik. Sudah hampir setengah tahun mungkin yang dekat perumahan kami, insya Allah besok. Lama-kelamaan ternyata semakin banyak ibu-ibu yang jalan-jalan. Sehingga setiap kali saya jalan-jalan itu berkali-kali monggo bu, Pak Mas, monggo bu. Balik lagi kan monggo lagi. Lama-lama saya sungkan sendiri. Waduh, ya sudah akhirnya saya gak jalan-jalan gitu ya. Karena sungkan ketemu sama beliau-beliau kok papasan terus, lintasan baliknya katakan sofa marwah, ketika apa ketemu lagi monggo lagi. Saya sungkan. Saya bukan tipikal orang yang gampang cuekan, itu kelemahan saya. Sehingga karena sungkan kemudian akhirnya gak jalan lagi. Pernah nyoba jalan-jalan di Gol gitu kan, ternyata anginnya luar biasa. Sehingga kemudian pulang malah gak sehat, masalah masuk angin. Jadi akhirnya kemudian mencari celah di titik mana saya bisa mengayunkan kaki dengan bebas. Ya, seperti tadi saya agak jauh biar bisa jalan ke tempat ini dan seterusnya. Jadi itu berkaitan dengan perisai ya. Kemudian yang kedua, panjenengan dan saya ketika kemudian berbicara tentang alat pelindung buat diri kita dan keluarga tadi, dari serangan apa nanti kita lihat ya, yang menyerang dalam tanda petik. Kekuatan perisai itu pasti bergantung pada yang pertama kualitas bahan, yang kedua pemahaman panjenengan terhadap bahaya apa yang akan menerpa kita. Kalau angin yang disampaikan oleh sahabat kita mungkin panjenengan mau pergi kemana? Ke Finlandia misalnya. Oh Finlandia bulan-bulan itu pas dingin Pak. Saya yakin panjenengan akan membawa jaket tebal, gitu kan? Jaket tebal. Tidak kemudian membawa jaket tipis. Artinya Pak, perisai itu yang pertama tentu bergantung pada bahannya,
dan kuat tidaknya, ya tebal tidaknya dan seterusnya, pasti panjenengan sesuaikan dengan tantangannya, bahaya yang akan menyerang atau yang akan kita hadapi. Karena kalau kemudian di apa istilahnya ya, di musim panas panjenengan menggunakan perisai baju yang tebal, justru akan menyulitkan dan membuat kita merasa tidak nyaman. Maka perisainya harus tepat waktu, tepat tempat, dan tepat maksud. Gitu kan? Tepat waktu, musimnya apa ini? Perisai kita pakai seperti ini. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa tantangan-tantangan hidup dan perisai yang harus kita siapkan. Baik, berikutnya ancaman atas keluarga muslim hari ini itu apa saja? Hal-hal yang kemudian mengancam kita, hal-hal yang kemudian membahayakan baik kita, pasangan, anak-anak maupun keluarga secara keseluruhan. Ada 3 tantangan kita hari ini secara umum, saya ambil secara umum saja. Yang pertama fisik, yang kedua pemikiran, yang ketiga kaitannya dengan mental spiritual. Jadi ada fisik, ada pemikiran, dan ada mental spiritual. Nah, ini bahaya yang akan terus menyerbu keluarga kita, baik kita secara personal, pasangan kita, anak-anak kita, atau bahkan berbarengan, semua diserang di satu waktu. Ya, baik fisik, pemikiran maupun mental spiritual. Nah, sekarang kita kupas satu persatu, semoga waktunya cukup. Sebenarnya saya pengennya itu juga pengen gitu ya. Cuman mohon maaf saya belum bisa janji. Pengen setiap saya membuat materi begini, saya buatkan makalahnya. Jadi jenengan tidak ngoret-ngoret mana yang kemudian perlu masih belum disampaikan. Karena pengennya nanti jadi sebuah buku. Jadi yang pertama serangan dari luar kita yang berkaitan dengan tadi ya. Yang pertama fisik. Apa saja berkaitan dengan fisik ini? Yang pertama berkaitan dengan apa-apa yang secara fisik langsung bersentuhan dengan panjenengan. Contoh ya, perubahan iklim, cuaca, itu real, langsung berkaitan dengan panjenengan. Bersebab apa ini saya masukkan menjadi salah satu item? Bersebab kadang orang sakit dan sehat itu cara penyikapannya terhadap sesuatu jadi beda. Panjenengan kalau pas seger sehat, kadang ngobrol dengan pasangan itu masya Allah. Tapi kalau pas gigi sakit, ngobrol dengan pasangan itu bisa nggak nyaman, benar nggak? Biasanya ngobrol dengan pasangan atau dengan anak dia guyon atau apa itu kita merasa nyaman. Tapi pas gigi sakit, pas kepala pusing, jangan gitu, jangankan gitu. Kadang-kadang bunda-bunda pas kedatangan tamu bulanan itu, kadang bunda semua, itu kemudian jadi sensitif, merasa, atau suami pernah merasakan yang bulan. Tapi bagi panjenengan secara pribadi maupun bagi kami para suami itu merupakan lahan untuk mendapat tambahan pahala. Jadi yang pertama berkaitan dengan fisik ya, iklim, cuaca yang tidak menentu ya, dan seterusnya ini menjadi salah satu catatan yang mau tidak mau harus kita buat perisainya di keluarga. Kita buatkan perisainya. Kemudian ragam penyebab penyakit yang hari ini itu masya Allah sangat beragam sekali, sangat beragam sekali. Yang asbabnya bisa jadi virus yang tidak terdeteksi, bisa jadi bersebab makanan, bisa terjadi bersebab minuman, ya, macam-macam. Bahkan pakaian. Jadi ada penelitian menarik tentang penyakit yang disebut exhibition. Orang-orang yang menyukai pakaian yang yang kayak lembek-lembek gitu. Jadi pakaian ini, jadi kan soalnya lembek itu kan kalau kita buka itu kan apa namanya? Lembek. Dan itu ternyata bahkan Barat, bukan Islam, bahkan Barat itu menyebut
ingin mengeksplor tubuhnya, mengeksploitasi, menampakkan, mempublish agar baik laki-laki maupun perempuan itu penyakit mental, penyakit bisnis. Dan secara tidak langsung ketika kemudian jangan begitu, ketika saya SD sampai SMP, karena saking miskinnya keluarga kami, saya itu kalau beli kaos kaki yang paling murah, yang kalau dipakai itu, waduh, sampai binget kaki. Besok kaos kaki murah, yang kalau dipakai tidak nyaman dan sakit kaki, karena tekanannya, gitu kan. Nah, saya pakai kaos kaki seperti itu. Dan efeknya apa? Efeknya aliran darah tidak lancar. Sama dengan baju-baju yang apa tadi lepet tuh, yang ngepres itu, yang lepet itu kemudian menjadi asbab penyakit baru. Sukanya hal-hal yang seperti itu. Jadi ragam penyebab penyakit secara fisik hari ini, sehingga harus dibuat perisainya, harus dibuat perisai. Yang pertama, apa perisai yang harus disiapkan? Maka para ahli menyebutkan yang pertama olah fisik. Jangan dijadikan kemudian fisik saya, pasangan, anak-anak yang kemudian hari ini muncul istilah menjadi kaum rebahan, kaum yang hampir tidak bergerak kecuali jempolnya, sehingga yang sehat jempol saja atau jari saja, sedangkan tubuh jarang beraktivitas bergerak, sehingga kemudian yang terjadi banyak penyakit, masa otot berkurang, kekuatan tulang sudah tidak seperti produk-produk manusia di masa lalu, dan seterusnya. Tadi saya dari rumah ke sini terus sambil memasuki memori alam di masa lalu. Bagaimana saya dulu sekolah mulai SD jalan kaki, SMP itu pakai sepeda jaraknya 7 kilo, SMP saya SMP 3 Mojokerto, rumah saya di Uji Batu, naik sepeda kecil. Kemudian SMA saya juga jalan kaki gitu ya, jaraknya 1,5 kilo. Jadi merasakan dulu itu, tapi saya tidak bisa mengatakan pada anak saya harus seperti saya, karena ini memang masanya berbeda. Hari ini tuntutan kecepatan mengerjakan sesuatu itu Masya Allah. Kalau dulu waktu itu begitu lambatnya, gitu betul. Mbak-mbak yang masih muda-muda juga nanggung gitu. Jadi kalau kemudian kita merasakan pulang sekolah itu waktu masih panjang untuk main, masih panjang. Sekarang waktu itu begitu cepatnya. Dari satu kegiatan yang lain itu membutuhkan waktu yang selesai lakukan apa. Sehingga saya tidak bisa mengatakan pada anak saya, abimu dulu melaku atau naik sepeda ontel, bla bla bla. Sekarang tuntutannya. Apalagi kalau kalimatnya sudah nggak nyambung gitu ya. Waduh, kayak mana sibuk handphone. Ibumu dulu tidak pernah handphone. Enggak ada handphone begini. Ya benar nggak ada handphone. Yang punya telepon aja bagi saya keren gitu kan. Orang kemana punya telepon masa. Bahkan kita yang nggak punya telepon pengen merasakan dengar suara orang di telepon. 25 merah waktu itu. 25 merah. Kita cari telepon umum. Kita lihat di tanggalan rumah ada toko apa, ada teleponnya gitu kan. Wah kita coba diputar dan dengar suara. Orang suaranya wong. Jadi tidak bisa kemudian kita samakan. Sehingga solusinya apa? Solusinya saya memahami dunia saya di masa lalu, anak saya dengan dunianya di hari ini. Tugas saya untuk membuat perisai yang benar, membuat jembatan antara alam saya dengan alam anak saya. Harus ada jembatan. Karena kalau tidak kita melihat jurang terus. Saya harus melihat kebutuhan anak sekarang seperti apa, kemudian apa-apa yang menjadi hal yang pokok dalam kehidupannya hari ini. Hari ini kan bukan hanya sandang pangan papan, tapi sandang pangan Samsung, gitu kan? Atau Nokia, atau apa bu? Oppo atau Vivo. Jadi kalau dulu sandang pangan papan selesai, gitu ya.
Jadi para pendengar rahmati Allah berarti harus ada jembatan yang dipasang. Saya harus memahami seperti apa kehidupan anak saya hari ini, apa yang dibutuhkan, dan apa yang bisa saya masukkan. Saya tidak bisa memasukkan gambar saya di masa lalu pada anak saya, tapi saya bisa masukkan nilai ini. Nilai gak akan pernah berubah. Nilai kesantunan, nilai adab, nilai gak akan berubah. Tapi apa istilahnya ya? Aksesorisnya itu bisa berubah bergantung zaman, bisa berubah bergantung zaman atau masa. Tapi value gak akan berubah. Jadi yang pertama olah fisik. Yang kedua beragam tantangan kalau mau ya, harus dihadapi dengan olah gizi. Olah gizi. Karena hari ini bisa nggak bersebab makanan, hanya bersebab makanan. Suami istri jadi nggak rukun. Ini anak-anak golek soto enak main, adem-adem golek soto bareng enak. Iya Pak, cocok tapi ya kuingin soto sing enak itu loh Mas. Jadi BCA ngerti. Ojo kan itu kakek gaji ini tadi itu kan. Sing enak nih kalau loh Mas, yang jadi kata. Oh, jadi larang. Padahal sama-sama pengen sotonya. Loh kira boleh? Itu bisa diri-dirian. Wah, ini jenis gak soto-sotoan gitu. Santai ya. Jadi apa yang kemudian hari ini kita jadikan sebagai catatan syariat, bagaimana syariat mengatur. Bagaimana syariat mengatur itu semua, pola fisik, pola kultur berkaitan dengan fisiknya. Maka syariat mengatur Islam ini agama yang masya Allah, syabilan wa kamilan. Islam itu agama yang sempurna dan paripurna. Sempurna itu berarti keseluruhannya tertampung dengan sangat baik. Kamilan paripurna itu universal, dari A, B, C, D, A-nya itu tersambung dengan sangat baik. Semuanya tersambung, tidak pernah terpisah. Maka konsep hidup atau gaya hidup yang berkaitan dengan fisik seseorang, Islam mengatur. Ada apa kemarin ya, saya lihat di salah satu tayangan tentang keheranan orang-orang dari Maroko di Al-Azhar yang satu kamar dengan seorang mahasiswi dari Indonesia. Bersebab si mahasiswi ini ketika akan sholat pakai mukena. Pakai apa? Mukena, rukuk. Apa itu baju khusus sholat? Bersebab bagi mereka baju keseharian yaitu baju sholat. Dalam tanda petik ya, karena seluruh orangnya tertutup, longgar, maka mereka tinggal sholat saja. Ini yang sejatinya oleh Islam diatur, meskipun pakai mukena juga baik dalam rangka memelihara kesucian dari najis dan seterusnya dan seterusnya, baik dan berpahala. Ya, apalagi mau ribet berganti itu kan untuk memantas diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi secara umum yang terpenting di dalam panjenengan kula sami sholat adalah tertutup aurat secara sempurna. Sehingga ketika panjenengan naik kereta, naik bus, naik pesawat, naik kapal, kok kemudian melintasi waktu ya, antar tempat, sehingga waktu sholat tidak bisa kita tunggu, maka dimanapun kita bisa sholat tanpa harus ribet dengan mengganti baju, karena memang bajunya sudah seperti baju untuk sholat ya. Jadi Islam mengatur dari mulai pakai bajunya biar sehat. Kemudian yang kedua, makanan tadi itu ya, olah gizi. Dari mulai makan yang dibutuhkan, bukan makan yang diinginkan. Halalan, toyibah. Toyibah ini berkait dengan kebutuhan, bukan keinginan. Karena kalau makanan itu berkait pada keinginan, gak akan selesai. Sampai kemudian tiap Sabtu target itu target kuliner. Apa di sana? Ini apa yang belum kita datang? Oh, ini di sana.
Bakso apa yang belum kita cicipi bakso di sana? Pokoknya hidup itu antara mie, bakso, sebelah, gitu kan. Padahal memori jaringan dan saya itu terbatas. Memori terbatas itu kan berarti harus diisi dengan hal-hal yang menjadikan hidup panjenengan nyaman. Hanya karena ada bakso yang belum dicicipi di sebuah tempat membuat gelisah. Waduh, konon, aku pengen kasih situ. Itu kan sayang ya, memori kita sayang. Kendali emosional kita juga sayang. Sama dengan dulu, saya punya teman, itu punya target memiliki kaset Iwan Fals dari volume 1 sampai volume tahun itu. Ketika dia kehilangan satu set volume gitu ya, albumnya Iwan Fals itu uring-uringan dan seterusnya, hanya karena kaset. Itu kan sayang energi kita. Jenengan kemudian sudah punya kerudung warna pink, warna marun, merah marun, warna macam-macam, hanya karena tidak punya warna mata. Itu mudah uring-uringnya, ya sampai murah atau teman apa-apa. Ini pasti salah asuhan. Jadi jangan sampai kemudian panjenengan dan saya ribet berkaitan dengan hal-hal yang tidak ada kaitan dengan kebahagiaan hati di dunia maupun akhirat. Bahwa kita ingin menikmati dunia, yes, oke, siapapun boleh dan Allah memberikan fasilitasnya, tetapi dengan cara yang proporsional. Termasuk tadi makanan itu. Betapa sangat disayangkannya ketika orang kok sedih, marah, jengkel bersebab aksesoris makanan. Beli apa gitu ya, sebab nyampe di rumah kemudian dibuka ngamuk-ngamuk. Nah ini bungkus koper kok koyong ini, bungkus petel kok koyong ini, bungkus apa lagi? Ya ngapain kemudian kita disibukkan dengan hal seperti itu? Coba apa? Jadi pada kemudian rahmati Allah, maka makan yang dapat kalau dibutuhkan halal kaitan, bukan yang diingin. Sesekali boleh, sesekali. Tapi kalau kemudian itu menjadi gaya hidup, coba hidup kita capek. Yang berikutnya bahkan diajarkan, meskipun ini debatable apakah ini kalimat Rasulullah atau sahabat yang mengutip gaya makannya Rasul. Jadi Rasulullah SAW itu diketahui kalau tidak makan. Dan beliau oleh para sahabat dititeni sebelum beliau kenyang mesti berhenti. Sehingga kemudian Rasulullah itu memang menjadikan lapar itu sebagai salah satu trigger untuk merasakan nikmat Allah, trigger untuk bersyukur, pemicu untuk bersyukur. Jadi rasa lapar itu yang kemudian menjadikan kita bisa menikmati makanan secara maksimal atau optimal paling tidak. Dengan dan saya itu akan merasakan makanan itu enak dan hampir bisa dipastikan enak kalau lapar. Orang itu kalau lapar, sesuatu yang biasanya dimakan nilainya 6 itu bisa 8. Benar nggak? Biasanya 6, tapi lapar jadi 8 atau 8,5. Apalagi gratis jadi 9. Jadi para penjaga rahmat Allah, maka sahabat itu membantu kita bersyukur, membantu kita apalagi berhenti sebelum kenyang. Bahwa kenyang itu boleh sesekali, karena ada contohnya. Rasulullah minta Abu Hurairah untuk meminum susu itu sampai kekenyangan. Jadi kisahnya begini, ada sahabat Ansor, perawi hadis paling banyak, namanya Abu Hurairah. Sebagian menyebut beliau muhajirin, karena memang bukan berasal aslinya dari Madinah atau Mekah. Sahabat yang kemudian menjadi salah satu ahli sufa ini tinggalnya di emperan masjid. Suatu hari Rasul mendapat kiriman susu dan Abu Hurairah disuruh bagi ke teman-temannya di sufa, ahli sufa. Ketika Abu Hurairah diminta membagi, dia sudah mikir kan dengan itu kalau minta bagi mesti yang bagi pasti terakhir. Dan beliau cuma melihat susu itu cuma satu ember kecil, sehingga kalau membayangkan di teman-teman yang ada di sufa itu puluhan orang, habis selesai habis.
Maka Rasulullah SAW menuntut itu dan kemudian meminta Abu Hurairah ditutup, namanya nampannya ditutup. Abu Hurairah disuruh ngambil dengan gelas, membagikan pada seluruh ahlu sufa. Dan ternyata setelah dibagi, Rasulullah meminta Abu Hurairah minuman dari ember itu nampan. Dia minum 1 gelas. Dikira udah habis, masih ada lagi. Disuruh minum terus sampai Rasul sampai kelopokan, sampai kenyangnya. Artinya kadang kenyang itu boleh, kadang, tapi tidak menjadikan itu sebagai model hidup. Apalagi makan dengan porsi-porsi yang sangat berlebihan. Hari ini menjadi penghias konten, para konten kreator, gitu kan. Saya pernah ditunjukkan anak saya, siapa namanya ya? Ada kun belakangnya kun, tambo itu makan apa mie instan itu 5 atau berapa ini ya, sama telur diceplok langsung di atasnya, masih mentah ini, 5 diublek ini gimana? Dan habis dia. Jadi dalam rangka mendapatkan viewer, cuan pada akhirnya, pada saat yang sama dia menyiksa ciptaan Allah yang dititipkan padanya, lambungnya. Jadi macam-macam. Tunjukkan anak saya itu ini, ada yang nanti pasti kaget. Orang makan saja didengarkan kecapannya. Dan saya lihat subscribe-nya buahnya. Berarti orang hari ini jan untuk bahagia itu aneh-aneh. Ada yang untuk memuaskan dirinya itu sampai mendengarkan orang lain kecapan gitu kan. Makan yuk dengarkan puas. Saya sampai ya Allah, segini ya orang ini untuk mendapat kebahagiaan dan kepuasan. Bahkan kadang melihat hal yang dari wajib, tapi dia bayar untuk rasa takut itu, untuk memunculkan rasa takut. Dan di bioskop lihat horor, ya kan? Menikmati rasa takutnya dengan bayar, dia bayar bukan pedih. Saya kadang mikir lucu. Tapi ya itu mubah-mubah saja, asalkan tidak berlebihan. Ya. Kalau dulu zaman kita begitu paling ya sundel bolong gitu kan, trinil gitu kan, silahkan kau dulu. Jadi para pendengar dirahmati Allah itu ya, Islam mengaturnya. Berikutnya, olah fisik tadi sudah ya, olah fisik ya, bahkan disunahkan. Olah fisik juga harus tersesuaikan dengan fitrah. Jangan pernah mengajari putra-putri panjenengan kok sejak kecil, wah anak saya itu orientasi gerakannya lembut, maka diikutkan badan. Laki-laki diikutkan, munculkan apa fitrah kepemimpinan. Meskipun dia malah di dalam tanda petik gerakannya dan munculkan fitrah, karena dia telah jadi hidup. Sudah seperti itu olahraganya hariban. Maka cerita dari tetangganya Bu Didi yang juga sahabat saya pada saat di Gelora Remaja Surabaya, pertemuan para karateka nasional, itu ada seorang bapak yang ketika ngobrol-ngobrol kemudian ngeluh begini, saya cuma senang sih bangga punya istri yang juara nasional. Kalau perempuan karateka wanita sama, karateka juga juara nasional. Tapi pada saat yang sama, ini puluhan tahun silam, pada saat yang sama kalau istrinya marah dia jadi sangsa. Saya mau marah jadi tendang jadi pukul. Sampai ajari yang sesuai fitrah. Kalau kemudian harus bela diri yang sesuai fitrah. Itu gitu. Jangan sampai kemudian muncul hormon testosteron ini harusnya laki-laki kemudian muncul pada perempuan. Maka para pendengar rahmati Allah, yang pertama, yang kedua, saya percepat saja biar waktunya cukup. Fisik, satu lagi, yang kedua pemikiran. Pemikiran ini adalah bahaya yang menyerang keluarga kita berikutnya.
Kaitannya dengan apa? Kok kemudian ini bisa bahaya dan bisa menjadi imun, bisa menjadi virus yang mematikan. Bersebab dengan pemikiran ini akan menjadikan seseorang menganalisa persoalan hidupnya dan menemukan solusi darinya. Dari apa yang dipahami, dari apa yang dipikirkan, dari apa yang masuk di dalam otaknya, memorinya, itu akan digunakan mengolah, menganalisa masalah dan mencari jalan keluar. Dan ini sangat dipengaruhi oleh satu lingkungan pertemanan atau komunitas. Jadi saya tadi pagi barusan mendengarkan uraian dari salah seorang psikolog yang cukup masyhur di Indonesia, Bu Eli Risman, berkaitan dengan fenomena anak-anak TK yang ngomongnya itu satu, dua kasar, tiga jorok. Jorok dengan saru hampir mirip. Jadi itu anak TK sudah mulai ngomong. Kalau kecil kan maki temannya itu gitu. Saya termasuk yang baru menyadari betapa sangat pentingnya belajar bahasa Jawa. Bahasa Jawa tadi. Karena di dalam bahasa Jawa itu tertanam banyak hal yang berkaitan dengan etika. Dari mulai dengan orang tua ada bosok kromo. Kromo itu pun dibagi dua, mau dia sama ini ya. Jangan bisa bayangkan, meskipun orang yang bosok kromo pun ya tetap bisa marah. Tapi kalau kemudian jenengan dari saya marah dengan bosok kromo kan dimana? Jenengan itu menaruh lebih kan di hati warga. Ada enggak? Saya dulu termasuk penyuka bahasa sampai hari ini. Tetapi sayangnya saya tidak sangat mendalami bahasa Jawa. Saya suka dengan guru-guru saya apa yang diajarkan sampai kembang-kembangnya dalam tanda petik. Yang ternyata bahasa Quran itu begitu nikmat dan indahnya bagi yang mengerti. Saya tidak benar-benar mengerti bahasa Arab, tidak piawai, tapi paling tidak bisa menggunakan secara umum. Yang ketika belajar tentang ilmu balaghah itu ketemu ya Allah dasar. Ada buku. Tapi sekarang sudah rusak bahasa Arab. Kalau kita berada di Mekah maupun Madinah, mungkin sulit ketemu orang yang menggunakan bahasa Arab rusak. Bahasa Arabnya bahasa Arab Amir, bahasa Arab Asal. Jadi yang pertama lingkungan pertemanan, komunitas itu sangat berpengaruh terhadap apa yang masuk di dalam pemikiran jenengan, saya, anak-anak kita, itu keluarga kita. Jadi hari ini keluarga itu konsep berpikir masing-masing orang di dalam rumah itu sangat bergantung pada seberapa sering orang-orang di dalam rumah itu berinteraksi dengan sebuah komunitas. Kadang antara orang tua dengan anak itu tidak nyambung. Masya Allah piantun Masya Allah yang sepaikut kok piantun ikan satu. Tapi dalam bahasa ini kalau beliau dan ibu kok gitu. Karena komunitas anak-anaknya seperti itu. Dan dia lebih banyak berinteraksi dengan komunitasnya itu. Maka saya termasuk yang sangat khawatir. Tadi pagi saya ngantar anak. Jadi pekerjaan saya setelah anak saya kecelakaan itu kan sepeda motor ini nggak ada satu. Jadi pekerjaan saya tiap hari itu ternak-ternik, ngantar anak, ngantar istri. Bagi saya itu asik. Karena kita bisa ngobrol banyak hal, termasuk tadi pagi saya ngantar anak. Jadi saya saking khawatirnya saya buat materi ini sambil saya bayangkan anak-anak saya khawatir. Karena perintah Allah terhadap anak itu harus khawatir. Wal yashrabu alladziina aamanu wa qarrabu min ardin dunya. Dan tidaklah takut kepada Allah setiap orang tua
jika meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan lemah. Wabil khusus lemah iman, lemah etika, lemah adab, lemah lemah susila, ya, dan seterusnya, lemah norma. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, ini lingkungan. Jadi untuk menjaga pemikiran agar supaya rumah tangga kita itu terperisai dari pemikiran-pemikiran yang kurang baik, berarti panjenengan kalau suami kita melihat komunitasnya. Suami komunitasnya seperti apa, istri komunitasnya seperti apa. Ada seorang ibu, wakil pimpinan dari sebuah lembaga, bertanya pada saya, Ustaz, apa saya disebut memutus silaturahim ketika keluar dari grup WhatsApp grup, bersebab saya melihat sudah tidak ada lagi hal yang positif yang dibicarakan di grup itu, hal yang sia-sia, hal yang kalau saya perturutkan untuk membaca kadang justru membuat saya tidak, dan saya tidak bisa mewarnai. Maka kalau sudah seperti ini disambut pamit baik-baik. Kalau ada hal yang memang penting untuk dibicarakan, bisa langsung info, bisa langsung chatting ke WA beliau, chatting secara personal, gitu kan? Jadi kalau sudah seperti itu, sama dengan panjenengan punya teman-teman di grup apa, misalnya di WhatsApp, di Facebook, yang muncul di beranda panjenengan itu kan teman-teman panjenengan. Ini apa maksudnya? Sehingga kalau dengan punya teman-teman yang positif, baik, sehat, cara berpikirnya, cara mengolah datanya, mengolah objek yang mereka dengar di atas, maka jenengan akan banyak memasukkan energi positif ketika baca. Tapi kalau kita berteman dengan komunitas yang tidak baik, ya seperti itu yang setiap hari kita baca. Maka para bunda yang dirahmati Allah, lingkungan pertemanan, komunitas, grup, baik di WhatsApp, mungkin pertemanan di Instagram, di Facebook, apalagi Telegram, itu menjadi hal yang penting. Ya, nyambung dengan siapapun itu kemudian jadi penting untuk kita atur. Coba, yang membuat orang hari pusing itu seringkali justru bukan masalahnya, tapi masalah orang lain. Benar nggak? Mikir ada artis jajaran sama pasangan, wah dicowari beritanya sampai berlapis-lapis. Yang mumet siapa? Kan nggak ada kaitannya dengan kita. Sampai aduh, sanoyo, terus anaknya sendiri nggak diurusin. Kemarin ada pembunuhan di dekat kami yang nyebrang. Tapi memang ibunya mengalami gangguan kejiwaan, begitu kata masyarakat sekitar. Jadi yang dipikirkan malah orang lain. Aduh, sanoyo itu loh kan suaminya di PHK, padahal suaminya sendiri baru saja mikir. Mikirkan suami orang lain, anak orang lain dan seterusnya. Kecuali kalau mikirnya begini, jenengan memikirkan orang lain bersebab panjenengan memiliki akses untuk berkontribusi positif. Wah, itu bagus clear. Itu dapat pahala. Pemimpin mikirkan rakyatnya, umatnya, bukan mikirkan di umatnya. Cara berpikirnya berpahala. Ada seorang ibu di Kediri. Ada seorang ibu di Kediri yang si ibu ini dosen, jadi dosen di sebuah perusahaan swasta di Kediri. Beliau secara rutin memberikan zakat malnya pada lembaga yang kebetulan kami berada di dalamnya sebagai pembina. Tahun kemarin, ini dosen, bukan rektor, bukan apa. Tahun kemarin itu, insya Allah kalau tidak salah jadi 67 juta zakat malnya. Dan kemudian beliau bilang begini sambil menyerahkan uangnya, Ustaz, tolong saya didoakan agar supaya saya pengen sampai bisa
100 juta sehingga manfaatnya lebih luas dan lebih baik. Targetnya pengen besar pendapatannya, tapi bukan untuk, tapi manfaatnya buat orang lain. Saya mendoakan dia, ini orang luar biasa, orang luar biasa. Dan ketika saya tanya beliau sedang mengejar gelar profesor ini suami istri, suaminya ada profesor, beliau mau profesor, dua anaknya dokter, tahu terhadap agama luar biasa. Lalu dia bilang begini ketika saya tanya, kok buatan pensiun mau bangun? Apa kalimat beliau? Beliau punya ponakan dua dia, dan beberapa kemudian sudah kuliah, tapi adiknya, adik beliau, orang tua anak tersebut, secara finansial sulit untuk kuliahkan anak, sambat dan sebagainya. Beliau mampu dan bisa. Kalau saya tidak mengambil pensiun tahun ini, maka dengan yang saya dapat saya bisa membantu ponakan-ponakan saya untuk kuliah. Sepanjang usia saya dikuatkan oleh Allah untuk bisa bermanfaat buat ponakan-ponakannya dan seterusnya, saya akan lakukan. Nah, kalau itu beda. Artinya panjenengan ketika berharap hal yang lebih dalam tanda petik, ngurusin, memikirkan orang lain, mikir jika panjenengan memang punya kontribusi, paling tidak berdoakan. Ngapain kalau Ustaz jadinya kok mikirin orang Palestina? Kita punya kontribusi. Yang pertama salah opini, kita bisa mengopinikan, dan opini itu bisa merubah banyak kebijakan yang mungkin. Kemudian yang kedua doa-doa. Yang ketiga harta yang bisa dan mampu kita berikan. Kalau seperti itu mikirin orang Palestina berpahala. Mikirin kok kemudian Leminggu, Jujitsu, terus apa? Saya nggak tahu namanya. Aku Jujitsu itu bukan aliran karate atau bela diri. Yang dipikirkan itu orang yang nggak mikirin dia, yang nggak bermanfaat buat hidup. Baik, kemudian yang kedua berkaitan dengan apa yang dibaca, didengar. Apa yang dibaca didengar, dia sangat berkaitan dengan konsep pemikiran. Media yang dia tekuni, media yang akrab dengannya, baik media massa, media sosial, media-media yang lain, utamanya gadget yang panjenengan seluruhnya pasti punya. Hari ini gadget itu menjadi kebutuhan yang sudah fardu ain dalam tanda petik. Ini saya tidak fardu ain gadget betul. Tapi bagi mayoritas orang hari ini gadget itu sudah sebuah keharusan. Sehingga kadang ketinggalan handphone itu lebih mengerikan dibanding kehilangan ketinggalan dompet. Karena bahkan untuk bayar apapun sekarang bisa dengan ini. Hampir tidak semuanya sekarang bisa dengan ini. Yang ada saldonya. Karena ada buku yang seringkali membuat orang nangis ketika membaca itu, namanya buku tabungan. Buka baca nangis ada saldonya loh. Baik, itu berkaitan dengan pemikiran sehingga perisainya, bagaimana cara membuat perisai untuk keluarga kita? Masih 5 menit. Maka perisai yang pertama mengkonsumsi bacaan, ya, apa yang dibaca dan apa yang didengar dari sumber-sumber positif, sumber-sumber yang positif. Tidak selalu harus Quran Sunnah, tidak selalu harus tafsir atau baca hadis. Ilmu-ilmu yang secara umum termuat nilai-nilai positif di dalamnya dan tidak bertentangan dengan Quran Sunnah, ambil. Apalagi yang tipikal otak limbik di antara panjenengan. Tipikal otak limbik itu tipikal yang mut-mutan. Sangat gampang moodnya itu terpengaruhi oleh apa-apa yang terjadi di sekitar. Itu sejatinya paling enak model seperti itu untuk membangkitkan mood. Dengan apa? Dengan memasukkan informasi positif pada mata dan telinga. Saya termasuk itu. Saya termasuk limbik otak saya yang dominan. Maka agar supaya mudah kalau pas bad mood jadi good mood, melihat tayangan-tayangan yang memotivasi.
Apakah dari ustaz, guru-guru motivasi spiritual yang berkualitas, atau motivasi umum yang tidak bertentangan dengan Quran Sunnah? Nah, tinggal klik saja. Bagi kita hari ini handphone ini bisa menjadi sumber energi positif besar, atau justru menjadi penuntut kita kelak di akhirat yang sangat benar. Di pagi sambil kita dengarkan kalimat-kalimat inspiratif, kisah-kisah luar biasa dari para sahabat, orang-orang sukses di masa lalu, pahlawan-pahlawan luar biasa. Itu sangat membuat kita terbooster moodnya, gitu ya, agar supaya kemudian muncul semangat. Konsumsi pemikiran yang positif dari sumber bacaan dan sumber yang kita dengar, gitu ya. Jangan boleh berteman dengan siapapun, tapi wajib untuk memilih teman yang kalau kita melihat orangnya atau mendengar ucapannya itu tersugesti positif. Berteman dengan siapapun monggo, tapi kalau kemudian berbicara tentang teman karib akrab, wajib untuk memilih, karena dia pasti akan berpengaruh terhadap hasilnya. Ada teman yang setiap ketemu itu selalu ada positif yang jenengan dapat, mungkin 1, 2, 3 kalimat. Ada teman yang setiap ketemu masalah jenengan malah nambah. Ya nggak usah oleh sebelah itu, kalau nggak menyakitkan gitu ya. Pokoknya tiap ketemu teman itu masalah kita nambah. Mulai kita nambah sumpah, mulai pikiran kita nambah lagi. Ya waduh, bla bla. Yang seterusnya. Baik, yang terakhir sebagai penutup, gangguan yang terkait dengan bahaya yang terkait dengan apa yang terakhir tadi itu mental spiritual. Menariknya begini, Islam itu bukan din yang memisahkan 3 dimensi itu secara masing-masing dimensi. Islam itu sejatinya agama yang menjadikan setiap hal itu terangkai. Itu kalau dalam bahasa motivasi seperti salah satu tulisan Pak Palindungan Marpau tentang sebuah penelitian menarik, bahkan tepakan sayap lalat di Bahama itu bisa menyebabkan badai tornado di kota lain di Amerika. Tepakan sayap lalat gitu ya. Karena tinjauannya sudah kuantum, nilainya sudah kuantum, tinjauannya itu sangat mikroskopik. Artinya apa? Artinya antara satu dengan hal lain selalu terangkai, tidak bisa terpisah. Apa yang jenengan lakukan pagi ini, apa yang jenengan rasakan pagi ini itu pasti terangkai dengan apa yang terjadi kemarinnya lagi. Kita apa jenengan hari ini bisa duduk nyaman dan seterusnya, bisa jadi terangkai dengan apa yang terjadi tadi malam. Apa yang jenengan impikan, bahkan mimpi itu bisa menjadi trigger kenyamanan dan ketidaknyamanan. Ada orang yang ketika bangun itu wajahnya sudah tidak simetris, kayak jengkel, kayak gemeremuk gitu ya. Bersebab mimpi dapat uang 1 miliar dibuka suaminya. Waduh, semua anak selalu dibuka. Jadi terangkai, maka karena terangkai tinjauan spiritualitas, mental spiritual dalam Islam itu berkaitan dengan yang pertama fisik tadi, yang kedua pemikiran. Itu pasti terangkai dengan spiritualitas. Contoh nih, ada nggak orang yang sholat jadi agak males ketika pusing kepala, ketika badan gatal-gatal? Ada? Hampir bisa dipastikan nih, sholat menjadi kurang khusyuk. Bersebab apa? Fisik. Oh, berarti ada kaitan antara spiritualitas. Ada orang yang sakitnya agak panjang waktunya, durasinya, menjadikan husnudzonnya kepada Allah berkurang, bahkan hilang, berganti sholat. Ya Allah, tetangga sebelah itu orang tahu sholat, ya Allah, tetangga saya itu tidak pernah sholat, tapi kok rezeki ini lancar. Karena rezeki yang tersempitkan hanya bicara rupiah, dolar, dan yen. Ya normal dibayar, normal dibayar.
Jadi kalau terjadi tersempitkan hanya itu yang buat orang pasti banyak kecewa dengan Gusti Allah. Tapi kalau memandang rezeki itu dari sekian banyak hal, kesehatan, anak yang nurut, istri yang taat, ya, dan seterusnya, suami yang bisa memimpin, Masya Allah, maka kita dapatkan banyak level rezeki yang orang lain tidak punya. Jadi spiritualitas kaitannya dengan apa ini? Gangguan fisik dan mental itu nanti kaitannya dengan pengelolaan emosional atau pengendalian emosional seseorang. Menjadi bisa jadi orang yang kontrol dan bisa mengendalikan ucapan, tindakan ketika tersentuh sisi yang dia merasa ini hal yang krusial bagi hidup saya. Kemudian jadi paranoid dalam banyak hal. Melihat pertuan, buatkan kopi, aku kopi ini gak ngomong kopi lah. Karena terlalu sering melihat di dalam sinetron musuh orang tua dengan menantu, bayangkan mesti diracun lah, padahal bulan dimasukkan dengan orang tua. Jadi paranoid, biar apa? Jadi pikirannya enggak. Dan senantiasa sifat paranoidnya itu menjadikan dia bersuudzon pada orang lain, meskipun orang lain ingin berbuat baik pada diri. So, siapa mau pusing? Ibu nyokong ya, aku nggak ngesel nangis, mesti modus, mending dia duit. Uber kebenaran, uber ilmu. Wah, dapat ilmu satu seakan-akan bisa menjudgment sekian banyak pendapat para ulama. Pokoknya kalau sudah dipegang ini yang benar, yang lain pasti salah. Jadi masalah bersebab apa? Karena mental spiritual. Sulit syukur mudah menjadi makhluk yang asosial, menarik diri dari pergaulan. Ya kalau pergaulannya salah harus menarik diri. Tapi kalau kemudian menarik diri dari pergaulan yang sejatinya itu hal yang ubah-ubah saja, bahkan itu bisa digunakan pintu gerbang dakwah. Jadi enak dari saya. Karena ada peluang yang sejatinya dia bisa gunakan. Jadi berkaitan dengan spiritualitas ini, para bunda yang dirahmati Allah, ketika dia terkena penyakit tadi itu, maka orang seperti ini teridentifikasi yang pertama, hidupnya jadi berasa hampa. Berkali-kali kemudian bingung, jadinya turun ke sambil makan, merenung gitu ya. Jadi boleh gitu, kanggo. Keadaan yang kosong secara kejiwaan, tidak punya visi hidup, tidak punya harapan, tidak punya target. Akhirnya hidupnya gunung semprot, ya kalau bahasa Jawa. Perisainya apa? Bagian penutup, ya ngaji ilmu, ya menuntut ilmu yang benar, yang bersumber dari wahyu Allah, yang tidak relatif kebenarannya. Yang kedua, terus nyambung dengan Allah melalui majelis-majelis yang senantiasa mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, terus nyambung pada Allah dengan doa. Ini jembatan kita dengan Allah yang tidak akan pernah putus kecuali kita yang memutus. Sinyalnya senantiasa ada dari 24 jam, tidak pernah putus kecuali kita yang memutuskan. Maka terus mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, ya dulu ya. Pertanyaannya, saya carikan yang paling mudah. Yang muncul siapa ini nanti? Baikkan ya. Kalau muncul yang angkat tangan dulu, kan bunda ya. Ini bunda anak. Bunda Anis. Bunda Anis. Oke, maaf, kacamata saya kurang betul. Siap ya? Pertanyaannya, di surah apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan tentang kita harus takut terhadap anak-anak kita dengan kalimat awal wal yakhshal ladzina law taraku. Silakan, angkat tangan.
Masalahnya saya tadi tidak menyebut surat dan ayatnya. Barangkali tahu ini punya satu-satu. Dua. Untuk surat At-Tahrim ayat 6. kalau itu yang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Apa? Yang wal yashalladzina amanu. Tadi saya bilang kita harus khawatir terhadap anak kita dan juga harus khawatir. Yang buang usahaku itu ya, yang jenengan maksudkan. Tadi saya ketika menjelaskan saya khawatir terhadap anak saya kutip ayat ini wal yashalladzina amanu min qablihim dzurriyyatan. Pendimawan suratnya adalah siapa di sini? Surat An-Nisa 9. Keren, alhamdulillah. Ya belum masuk ke depan belum? Ya. An-Nisa ayat 9. Yang nyerahkan juga Bu Anis, suratnya An-Nisa. Diberkati nggih barokah fi. Oh, dokumentasi nggih. Nggih. Pekan Qur'an aja nggih. Nggih, matur sembah nuwun para bunda yang dirahmati Allah. Mohon maaf segala salah yang kami sampaikan. Kiranya Allah segera meluruskan. Jazakumullah khairan katsiran. Bila taufiq wal hidayah.